Halo guys, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial analisis regresi data panel dengan menggunakan eViews. Jadi stay tune sampai akhir ya. Oke, pertama-tama mari berkenalan dengan analisis regresi data panel. Analisis regresi data panel adalah analisis regresi dengan struktur data panel. Tujuan dari analisis ini sama dengan analisis pada umumnya, yaitu untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variabel independen X terhadap variabel dependen Y. Data panel sendiri merupakan gabungan dari data cross-section dan data time series. Dalam analisis regresi data panel, terdapat tiga model umum, yaitu Common Effect Model atau CEM, Fixed Effect Model atau FEM, dan Random Effect Model atau REM. Sebelum melakukan analisis regresi data panel, peneliti perlu menentukan model yang tepat untuk data yang dimiliki. Cara menentukan model yang tepat untuk data yang dimiliki adalah dengan melakukan tiga uji, yaitu uji Chow, uji Hausman, dan uji Lagrange multiplier atau LM test. Teknik pemilihan model tersebut dapat kalian perhatikan pada tabel yang tertera di layar ya. Nah, ini bagaimana kalian mengambil keputusan dari uji-uji yang sedang dilakukan. Seperti itu, teman-teman. Oke, ini ada beberapa langkah yang perlu kita lakukan ketika hendak melakukan uji. Yang pertama, kita lakukan uji Chow terlebih dahulu untuk membandingkan CEM dengan FEM. Nah, jika hasil uji Chow ini menghasilkan kesimpulan FEM, maka dapat dilanjutkan dengan uji Hausman. Namun, jika uji Chow menghasilkan kesimpulan CEM, maka dapat dilakukan uji Lagrange multiplier atau LM test. Nah, jika uji Hausman menghasilkan kesimpulan FEM, maka FEM yang terbaik adalah model terbaik. Namun, jika uji Hausman menghasilkan kesimpulan REM, maka dapat dilanjutkan dengan melakukan uji Lagrange multiplier atau LM test. Nah, jika uji Lagrange multiplier ini menghasilkan kesimpulan CEM, maka CEM adalah model terbaik. Namun jika hasilnya adalah REM, maka REM adalah model terbaik. Nah, sepertinya kalau kita lihat dari langkah-langkah ini akan bingung ya teman-teman. Maka dari itu mari kita lanjut ke praktiknya. Secara langsung kita lakukan di eViews-nya ya. Oke, sebelum kita masuk ke eViews-nya, nah di sini saya akan menunjukkan satu contoh data time series ya teman-teman. Nah, di sini di data ini ada tiga variabel X atau variabel independen dan ada satu variabel Y atau satu variabel dependen. Nah, di data ini juga terdiri dari 5 perusahaan dengan rentang waktu 2010 sampai dengan 2024 atau 15 tahun. Oke, selanjutnya mari kita masukkan ke eViews-nya ya teman-teman. Untuk memasukkan atau menginput datanya, pertama kita klik file di sini, kemudian new, kemudian work file, atau kalian bisa menggunakan Ctrl N ya shortcutnya. Nah, di sini work file structure type-nya kalian ganti menjadi balance panel. Nah, terus kemudian di sini ada frekuensi. Untuk frekuensi ini kalian tentukan sesuai dengan data yang kalian miliki ya. Karena data saya pada kali ini adalah data tahunan, maka saya menggunakan annual. Namun jika data yang kalian gunakan adalah data per semester, kalian bisa menggunakan frekuensinya semi annual, ataupun jika datanya 3 bulanan bisa quarterly dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada start date-nya. Start date-nya kita masukkan 2010 karena tadi di awal datanya itu menunjukkan tahun 2010. Kemudian ini end date-nya di 2024 ya. Nah, untuk number of cross section ini adalah tergantung jumlah perusahaan yang kalian ambil. Karena tadi saya mempunyai 5 perusahaan, maka dari itu saya masukkan 5 di sini. Kemudian kalian oke-kan. Nah, kalian masukkan datanya dengan klik quick, kemudian empty group edit series. Nah, di sini kalian copy data yang ada di Excel. Nah, sebelum copy kalian juga harus memastikan ya teman-teman bahwa koma yang digunakan adalah titik, bukan koma, karena eViews itu titiknya koma. Komanya itu titik. Jadi jika ada bilangan desimal itu bukan menggunakan koma tapi menggunakan titik. Kalau koma dimasukkan ke dalam eViews nanti error ya eViews-nya. Nah, di sini kalian pastekan. Nah, setelah ini kalian minimize saja.
Nah, untuk uji pertama yang akan kita lakukan adalah uji Chow. Untuk melakukan uji Chow, kalian masuk ke Quick, kemudian Estimate Equation, kalian masukkan Y, C, X1, X2, X3, kemudian panel optionnya kalian rubah menjadi fix. Nah, tadi Y ini kan variabel yang kita miliki ya, variabel dependent, dan X1, X2, dan X3-nya itu variabel independen yang kita miliki. Kemudian ada C ini konstanta. Nah, setelah tadi udah kita rubah cross sectionnya menjadi fix. Nah, kita okekan. Nah, kemudian kita lakukan uji Chow. Pertama kita masuk ke view, kemudian pilih fix random effect testing, dan kalian pilih likelihood ratio, ini redundant fix effect ya. Nah, di sini kalian lihat nilai probabilitas dari cross section F-nya ya, yang ini. Nah, ini nanti akan saya jelaskan di file agar lebih mudah. Nah, di sini kalian perhatikan nilai probabilitas untuk cross section F. Jika nilainya kurang dari 0,05 atau kurang dari alpha, maka kesimpulannya adalah FEM dan dapat dilanjutkan ke uji Hostman. Namun, jika nilainya lebih dari 0,05, maka kesimpulannya adalah CEM dan dapat dilanjut ke uji LM. Pada uji Chow kali ini, kesimpulannya adalah FEM karena nilai probabilitas untuk cross section F adalah 0,0000 yang nilainya itu kurang dari 0,05 atau lebih kecil dari nilai alfanya. Nah, ini karena FEM yang dipilih, maka dari itu kita lanjutkan ke uji Hostman. Kita balik lagi ke Evius. Cara untuk uji Hostmannya kalian ke Estimate. Nah, di panel optionnya nanti kalian rubah dari fixed ke random di cross sectionnya. Kemudian kalian okekan. Nah, setelah itu kalian masuk ke view lagi, ke fix random effect testing lagi, kemudian pilih yang Hostman test ini. Nah, nanti kalian akan menemukan hasil ujinya seperti ini. Nah, ujinya akan saya jelaskan lagi di file sebentar ya. Nah, ini di sini. Nah, perhatikan nilai probabilitasnya ini yang sudah saya stabilo. Nah, perhatikan nilai probabilitasnya. Jika probabilitas untuk cross section randomnya nilainya kurang dari 0,05, maka kesimpulannya adalah FEM. Namun, jika hasilnya lebih besar dari 0,05 atau lebih besar dari alpha, maka kesimpulannya adalah REM dan dapat dilanjut ke uji LM atau Lagrange multiplier. Pada pengujian kali ini, nilai probabilitas cross section random menunjukkan angka 0,0000 yang kurang dari 0,05 atau lebih kecil dari alpha. Maka dari itu, kesimpulannya adalah FEM merupakan model terbaik untuk regresi data panel pada kali ini. Nah, tapi kayaknya di sini saya akan menunjukkan caranya untuk melakukan uji LM ya, teman-teman. Karena ini kan seharusnya berhenti di sini karena ini FEM yang dipilih dan sudah terbukti bahwa FEM yang merupakan model terbaik. Nah, untuk melakukan uji LM jika diperlukan ya ini. Nah, uji LM-nya itu kalian ke estimate lagi. Nah, panel optionnya kalian rubah ke non. Kembalikan ke non, kalian okekan. Kemudian kalian masuk ke view, fixed random effect testing, dan kalian pilih Lagrange multiplier di sini. Nah, kalian lihat nilai Bruce Pagannya yang ini. Nah, yang botnya ini kalian lihat apakah nilainya lebih besar dari 0,05 atau lebih kecil dari 0,05. Jika Bruce Pagannya ini lebih kecil dari 0,05 maka REM yang dipilih. Namun jika lebih besar dari 0,05 maka CEM yang dipilih. Namun karena tadi sudah terbukti ya teman-teman bahwa model FEM adalah model terbaik, maka kita kembalikan ke model FEM-nya dengan kalian masuk ke estimate tadi. Kemudian panel optionnya kalian ganti ke fix ya teman-teman. Nah, kalian okekan. Nah, di sini kalian sudah mendapat nilai hasil dari regresi data panel yang kalian lakukan. Nah, untuk analisisnya akan saya jabarkan di sini ya teman-teman. Nah, ini hasil dari regresi data panel yang sudah dilakukan dengan model FEM. Nah, dari data ini diperoleh bahwa C atau koefisien di sini C-nya di sini konstanta ya teman-teman, bukan koefisien.
konstantanya itu memiliki nilai koefisien yang negatif 2,303031. Nah, ini artinya koefisien interpretasinya ini signifikan ya, karena p-value-nya lebih kecil dari alfa, kemudian x1-nya juga sama, probabilitas atau p-value-nya juga lebih kecil dari 0,05, artinya ini spesifik atau signifikan. Maaf, ini signifikan ya terhadap Y. Terus di sini ada X2. X2 ini tidak signifikan, teman-teman. Kenapa? Karena nilai probabilitas atau p-value-nya itu lebih besar dari alfanya. Dan ini ada X3-nya juga, ini signifikan ya. Nah, di X1 dan X3 ini mempengaruhi Y. Nah, ini pengaruhnya itu dilihat dari koefisiennya. Nah, ini nilai koefisiennya itu artinya jika X1 naik 1 unit, maka Y akan naik sebesar 1,718925 unit. Sedangkan untuk yang X3-nya juga sama, jika X3 naik 1 unit, maka Y-nya akan naik sebesar 0,834930 unit. Seperti itu, teman-teman. Nah, X-nya ini tidak berpengaruh ya, karena lebih besar. Nah, si konstanta ini juga nanti akan mempengaruhi, teman-teman. Konstantanya akan berpengaruh terhadap Y. Artinya jika konstantanya naik 1 unit, maka Y akan berkurang sejumlah minus 2,303031. Seperti itu, teman-teman. Nah, untuk persamaan regresinya ini didapat seperti ini. Nah, untuk kalian yang penasaran persamaan regresi ini didapat dari mana, kalian bisa kembali ke Views, bisa ke View, kemudian kalian lihat di ini yang paling atas, Representation. Nah, di sini nilai Y-nya, teman-teman. Ya, di sini nilai Y-nya. Sama saja ya seperti yang di file. Oke, kemudian di sini ada uji signifikan simultan atau uji F. Nah, bagian ini menilai apakah seluruh variabel independen X1, X2, dan X3 secara bersama-sama simultan mempengaruhi variabel dependen Y. Nah, F statistiknya itu 6993,002 ya, teman-teman. Dengan probabilitas F statistiknya 0,000000. Interpretasinya karena probabilitasnya 0,000000, yang mana nilai ini lebih kecil dibandingkan dengan alfa, yaitu 0,05, maka variabel X1, X2, dan X3 secara simultan dan signifikan mempengaruhi variabel dependen Y. Kemudian ada koefisien determinasi atau R-square. Nah, di sini ada R-square juga, teman-teman. Nih, R-square dan adjusted R-square. Nah, nilai tersebut, nilai R-square dan adjusted R-square itu menunjukkan bahwa 9,85% variasi pada variabel dependen Y dapat dijelaskan secara bersama-sama oleh variabel X1, X2, dan X3 dan efek fix dari masing-masing perusahaan. Sisanya sekitar 0,15% dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model. Jika R-square yang sangat tinggi ini menunjukkan nilai R-square yang sangat tinggi ini menunjukkan bahwa model yang diestimasikan memiliki daya prediksi yang sangat baik. Jadi hasilnya adalah, kesimpulannya itu X1, X2, dan X3 secara simultan dan signifikan mempengaruhi variabel Y. Seperti itu, teman-teman. Nah, tadi adalah tutorial analisis regresi data panel dengan menggunakan eViews ya, teman-teman. Semoga video kali ini bisa bermanfaat dan jangan lupa like, comment, and subscribe, dan see you next video.